Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan Mamang selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di sini kita akan membahas tentang peristiwa kejadian yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari Kalimantan, di mana ada seorang pria yang tega menghabisi selingkuhannya dan mayatnya hampir dijadikan santapan buaya. Bagaimana cerita selanjutnya? Daripada penasaran, langsung aja kita ke ceritanya. Francisca Wahyu Retno Panuntun, yang biasa dikenal dengan panggilan Vicky, yang lahir dan besar dari keluarganya yang tinggal di Wonogiri, Jawa Tengah. Di tahun 2017 lalu, saat Vicky yang sudah tamat sekolah SMA, dia pun merantau ke Kalimantan, tepatnya di kota Tanjung Redep, yang ada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di sana Vicky bekerja sebagai pemandu karaoke, di salah satu kafe yang ada di sana, yang awalnya kerjaannya itu sesuai jobnya, yaitu memandu dan menjadi pelayan di kafenya. Tapi di sisi gelap lain pekerjaan itu juga dialami Vicky. Terkadang Vicky juga mulai melayani pelanggannya untuk wik-wik, yang kayaknya sudah jadi rahasia umum di tempat karaoke yaitu. Setelah setahun bekerja di kafe itu, di tahun 2018, Vicky pun jadi kenal dan dekat dengan salah satu pelanggannya, yang bernama Eko. Karena mereka yang sama-sama baper, jadi mereka pun memutuskan untuk pacaran. Setelah setahun mereka pacaran, tepat di tahun 2019, mereka pun menikah, yang mana acara pernikahannya itu digelar di kampung halaman Vicky, di Wonogiri, Jawa Tengah. Terus setelah mereka yang sudah sah sebagai suami istri, mereka pun balik lagi ke Kabupaten Berau, Kalimantan. Di sana mereka memulai rumah tangganya, dengan tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana, yang ada di wilayah Tanjung Redep. Dan semenjak itu juga Eko yang ingin membangun rumah tangga yang harmonis, sempat melarang istrinya untuk balik kerja lagi, sebagai pemandu karaoke. Awalnya Vicky pun nurut, dengan dia memulai fokus jadi ibu rumah tangga. Sedangkan Eko mencari nafkah dengan bekerja di sebuah proyek, yang selalu disibukkan kerja, dan jarang di rumah. Pada awalnya semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah apapun. Tapi setelah Vicky melahirkan anak pertama, pengeluaran rumah mereka pun jadi membengkak, sampai Vicky pun merasa, kalau gaji Eko itu tidak cukup, untuk menutupi segala kebutuhannya. Jadinya Vicky pun meminta izin kepada suaminya Eko, untuk kembali bekerja di sebuah kafe karaoke, yang sebagai hiburan malam di sana. Awalnya Eko sang suami tidak mengizinkan. Tapi setelah mereka pikir baik-baik, akhirnya Eko pun mengizinkan istrinya itu. Tapi dengan syarat, kalau Vicky harus bekerja sesuai job desk-nya saja, yang sebagai pemandu dan pelayan. Jangan sampai balik seperti dulu lagi. Karena Eko berpesan kepada Vicky, untuk selalu ingat, kalau saat itu dia sudah menjadi istri sekaligus ibu. Vicky pun menerima, yang akhirnya di bulan Mei, tahun 2020. Dia pun mulai kembali bekerja di kafe karaoke, yang sebagai tempat hiburan malam yang ada di sana. Yang awalnya Vicky itu masih bekerja sesuai jobs-nya. Namun setelah beberapa bulan balik bekerja lagi, Vicky pun diam-diam tergoda nerima permintaan pelanggannya untuk bercocok tanam demi tips besar. Di sinilah Vicky pun akhirnya kenal dan dekat dengan salah satu pelanggannya yang bernama Ricky Ashari. Terus karena mereka yang sudah sama-sama baper, jadinya secara diam-diam mereka pun mulai membangun hubungan gelap. Padahal saat itu, Ricky juga sebenarnya sudah punya istri dan 2 anak yang tinggal di Kelurahan Gunung Panjang yang masih ada di wilayah Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Dan Ricky ini ternyata, dia itu mantan narapidana kasus narkoba, yang sempat dipenjara tahun 2010 lalu. Terus setelah keluar dari penjara, Ricky yang saat itu memang dikenal sebagai sosok yang ramah, pinter bergaul dan pinter ngomong. Jadi dia pun mudah untuk mendapat pekerjaan, yang awalnya dia bekerja di sebuah pabrik tambang yang ada di sana. Terus beberapa tahun kemudian, dia pun bekerja di usaha rental mobil sebagai supir travel. Setelah itu dia pun bekerja di sebuah proyek pembangunan, dari salah satu perusahaan yang ada di sana, yang bekerja sebagai koordinator lapangan, dengan gaji yang lumayan, sampai dia pun bisa rajin jajan di tempat hiburan malam, yang mana disitulah akhirnya, dia pun kenal bahkan memulai hubungan gelapnya dengan Vicky, karena Vicky yang udah bersuami, sedangkan Ricky juga sudah beristri. Jadi awalnya mereka pun komitmen berhubungan untuk sekedar kepuasan aja. Tapi lama-kelamaan, Vicky yang mulai merasa nyaman dengan Ricky, akhirnya dia beneran baper sama Ricky, sampai akhirnya, setelah beberapa bulan mereka dekat, Vicky pun mulai meminta untuk dinikahi, tetapi Ricky menolak, karena sejak awal mereka sudah komit, kalau hubungan mereka, sekedar untuk senang-senang di luar aja, jadinya Ricky pun selalu menolak ajakan Vicky untuk menikahi dia. Karena selalu ditolak, Vicky pun mulai mengaku hamil, akibat ulahnya Ricky, dan mulai maksa Ricky untuk bertanggung jawab, dengan menikahi dia. Bahkan Vicky memaksa Ricky, untuk menceraikan istrinya. Karena Ricky yang selalu tetap dengan penolakannya, Vicky pun mulai mengancam, dengan melaporkan soal perselingkuhan mereka kepada istrinya Ricky, kalau Ricky tidak mau menikahinya. Dari ancaman inilah Ricky pun mulai gelisah, karena sebenarnya dia tidak mau menceraikan istrinya. Karena saat itu, dia memang sudah punya 2 anak, yang pastinya, tidak mau semuanya hancur cuma karena Vicky. Karena merasa Vicky yang sebagai masalah,
yang selalu membuat dia resah dan gelisah akibat ancamannya. Jadinya karena inilah muncul pikiran-pikiran nekatnya untuk melenyapkan Vicky dari dunia ini. Karena takut dan terus-terusan gelisah dengan ancaman Vicky, akhirnya di tanggal 18 Oktober tahun 2020, setelah seminggu menimbang-nimbang, Ricky pun mulai berani dan nekat memutuskan untuk menghilangkan Vicky dari dunia ini sebelum dia membongkar soal perselingkuhan mereka. Di hari Minggu, tepatnya di jam 8 malam, Ricky pun membeli kartu Telkomsel baru di sebuah konter pinggir jalan dekat rumahnya yang ada di Jalan Durian 3, wilayah Tanjung Redep. Terus besoknya di hari Senin, tepatnya di jam 10 pagi, Ricky pun langsung pergi ke rental mobil yang ada di sana untuk menyewa mobil Toyota Innova Reborn warna putih, yang mana dengan pihak rentalnya Ricky ini mengaku yang katanya dia mau pakai mobilnya untuk kebutuhan perusahaannya selama sehari tanpa curiga apapun. Pihak rentalnya pun memberi izin setelah mengurus semua persyaratannya, termasuk ninggalin kopian KTP-nya di situ. Pas di jam 4 sorenya, Ricky pun langsung membawa mobilnya dan berhenti di pinggir jalan di depan gang rumah Vicky untuk menghubungi Vicky menggunakan nomor baru yang semalam dia beli di situ. Ricky pun mengajak Vicky untuk jalan-jalan di sore itu juga. Awalnya Vicky pun sempat menolak karena katanya saat itu suaminya belum pulang bekerja, sedangkan di rumahnya anak mereka yang masih berusia 9 bulan itu tidak ada yang menjaganya. Jadinya Vicky pun meminta nanti malam saja jalannya pas suaminya sudah di rumah, dan Vicky juga meminta untuk jangan menjemput dia di depan gangnya karena takut ketahuan sama suaminya. Jadinya Vicky minta dijemput nanti malam di RSUD Dr. Abdul Rifai yang tidak jauh dari rumahnya. Setelah itu Ricky pun pergi lagi, sedangkan Vicky di rumahnya itu langsung siap-siap sambil menunggu suaminya pulang bekerja. Pas suaminya sampai di rumah, Vicky pun sempat makan malam dulu sama suaminya di rumah. Setelah itu dia pun pamit pergi kerja. Setelah itu Vicky pun langsung menuju ke RSUD Dr. Abdul Rifai untuk memarkirkan motornya di situ. Setelah itu dia pun langsung menunggu Ricky di pinggir jalan depan gerbang masuk RSUD-nya. Tidak lama kemudian, pas di jam malam Ricky pun datang menjemput, dan mereka pun langsung jalan-jalan menuju ke arah Teluk Bayur dengan kondisi jalanannya yang sepi. Terus pas mereka yang sudah memasuki jalanan yang benar-benar sepi, yang ada di Jalan Poros Labanan Kelurahan Teluk Bayur, Ricky pun memberhentikan mobilnya di pinggir jalan dan mengajak Vicky untuk mereka bercocok tanam di dalam mobil. Jadinya mereka pun sempat begituan di bangku baris 2 mobilnya. Di saat mereka yang sedang begituan, Ricky pun sempat mau langsung mencekik Vicky karena masih ragu-ragu. Jadi niatnya pun sempat dia undur karena takut gagal yang cuman pakai tangan kosong. Jadinya setelah itu, Ricky pun mengajak lanjut jalan lagi balik ke arah kota wilayah Tanjung Redep. Pas sambil muter-muter kota, disitulah Ricky pun terus memikirkan alat apa yang gampang digunakan untuk mengeksekusi Vicky yang supaya tidak mencurigakan. Dia pun kepikiran menggunakan tali. Akhirnya pas mereka yang sedang melintas di Jalan Durian 3, wilayah Tanjung Redep, Ricky pun berhenti untuk membeli tali nilon di warung pinggir jalan. Setelah itu Vicky pun sempat melihat Ricky ini yang masuk mobil, yang sudah membawa tali nilon. Vicky bertanya, tali buat apa? Dengan santainya Ricky pun beralasan, kalau tali itu pesanan bawahannya yang bakal digunakan besok di kerjaan. Tanpa curiga sama sekali, Vicky pun percaya-percaya saja. Setelah itu mereka pun lanjut jalan-jalan lagi, sembari mencari-cari tempat yang aman untuk mengeksekusi Vicky. Tapi setelah jalan ke sana kemari, Ricky pun masih ragu-ragu. Jadinya saat itu yang sudah di jam 10 malam, karena sudah bingung, Ricky pun akhirnya mengajak dan membawa Vicky ke tempat karaoke lain untuk minum sambil karaokean. Jadinya di situ mereka pun sempat karaokean dulu sambil mabuk-mabukan. Sedangkan di sisi lain, suami Vicky di rumah itu mulai kebingungan karena Vicky yang belum pulang sampai jam 10 malam. Sedangkan saat itu, anak mereka yang masih menyusui terus-terusan nangis sampai suaminya pun berusaha menenangkan dan menidurkan anak mereka di rumah. Sedangkan Vicky yang masih senang-senang dengan keadaan mabok dan sambil karaokean bersama Ricky yang sebagai selingkuhannya. Setelah 1 jam mereka karaokean, Ricky yang sudah tidak ragu-ragu lagi, langsung mengajak dan membawa Vicky balik ke arah Teluk Bayur lagi. Di tengah jalan saat memasuki jalanan sepi, yang ada di Jalan Poros Labanan, yang sudah masuk di Kecamatan Teluk Bayur, mereka pun berhenti di pinggir jalan, yang awalnya mereka pun begituan lagi di baris kedua mobilnya. Yang mana disitulah saat Vicky yang sedang lengah, Ricky pun memberanikan diri untuk langsung mencekik Vicky, menggunakan tali nilon tadi, sampai akhirnya dia pun berhenti bernafas di situ. Setelah Vicky tidak bergerak lagi, tangannya langsung diikat, dan mulutnya pun dia lakban, menggunakan lakban yang dia temukan di laci mobilnya. Setelah itu tubuh Vicky pun, dia pindahkan ke bagian bagasi belakang mobilnya. Setelah semuanya beres, dengan terburu-buru, Ricky pun langsung membawa tubuh Vicky menggunakan mobil itu, untuk mencari tempat yang aman, untuk membuang tubuhnya. Tapi setelah muter-muter, yang saat itu sudah jam 2 pagi, dan masih juga belum menemukan tempat yang pas. Sedangkan saat itu, dia yang sudah mengantuk berat, akhirnya dia pun sempat menuju ke rumah teman kerjanya, yang tidak jauh dari sana, dengan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, dan meninggalkan tubuh Vicky di dalam mobil itu. Setelah itu,
dia pun jalan kaki ke rumah temannya untuk numpang tidur sebentar. Setelah tidur kurang lebih 3 jam, paginya di jam setengah 6 pagi, yang sudah di hari Selasa, Ricky pun bangun dan langsung pamit sama temannya. Di situ dia pun langsung kembali ke mobil, untuk membawa tubuh Vicky ke bumi perkemahan Mayang Mangurai, yang tidak jauh dari sana ada kolam penangkaran buaya, yang biasanya sepi pengunjung, yang dianggap aman untuk membuang tubuh Vicky di sana. Sampai di sana, ternyata benar saja lokasinya emang sepi. Di situ dia langsung menggotong tubuh Vicky, dan membuang tubuhnya ke kolam buaya, dengan dilempar melewati tembok pembatas kolamnya, dengan harapan supaya tubuh Vicky habis disantap buaya, yang ada di kolam itu. Supaya tubuh Vicky benar-benar hilang tanpa jejak sama sekali. Tapi setelah tubuh Vicky dilempar ke kolam, ternyata tubuhnya nyangkut di ranting pohon, yang ada di pinggir kolamnya. Karena itu dia pun panik, karena dia tahu kalau tubuhnya nyangkut di ranting pohon, yang pasti tidak akan jadi santapan buaya. Di tengah kebingungannya, dia pun sempat berniat masuk melompatin pagarnya, untuk mendorong tubuh Vicky supaya masuk air. Tapi pas dia yang mau lompat niatnya pun dia urungkan, karena takut justru dia yang dimangsa buaya. Karena panik dan terburu-buru, dia pun langsung balik ke mobil, dan langsung pergi dari situ. Kembali ke wilayah kota Tanjung Redep, dan langsung mencuci mobilnya, di tempat pencucian mobil yang ada di sana. Setelah mobilnya bersih dan memastikan tidak ada jejak, dan bekas apapun yang tertinggal di mobilnya, dia pun langsung mengembalikan mobilnya ke pihak rental. Setelah itu dengan keadaan yang masih panik, dia langsung balik ke rumahnya, dengan berusaha terlihat tenang di hadapan istri dan kedua anaknya di rumah. Jadi setelah semalaman suaminya nunggu Vicky, yang juga masih belum pulang, bahkan sudah tidak bisa dikontak, paginya suaminya pun langsung berusaha mencari dan menanyakan kepada tetangga, sekaligus temannya Vicky di sana. Soal keberadaan dan kabar Vicky, yang sudah dari semalam tidak pulang, tapi temannya juga bingung, karena tidak tahu kabar terakhir Vicky. Karena itu mereka pun sampai menghubungi beberapa teman Vicky, melalui media sosialnya. Tapi sama saja tidak ada yang tahu kabar terakhir Vicky. Karena semakin panik, suaminya pun sempat mendatangi kafe karaoke, tempat Vicky bekerja. Yang ternyata pihak kafenya juga mengatakan, kalau Vicky semalam tidak masuk kerja. Karena merasa sudah aneh, seperti tidak ada yang beres dari semua ini, suaminya pun langsung melaporkan soal hilangnya Vicky ini, ke pihak kepolisian di sana. Sedangkan di sisi lain, masih di hari yang sama, tepatnya di jam 5 sorenya, sebuah keluarga yang sedang melakukan perjalanan, menggunakan mobil pribadi, sempat berhenti di bumi perkemahan Mayang Mangurai, yang niatnya cuma untuk numpang buang air di sana. Karena di situ ada kolam buaya, jadinya mereka pun sempat iseng melihat buaya di kolam, tetapi salah satu dari mereka itu, dikagetkan karena melihat tubuh manusia, ada di ranting pohon pinggir kolam buaya. Yang awalnya mereka sempat mengira, mungkin itu boneka atau manekin, tapi setelah mereka perhatikan lagi, ternyata itu benar-benar manusia, tanpa menggunakan celana, dengan keadaan tangan terikat. Karena itu mereka pun kaget, dan saat itu juga mereka pun langsung melaporkan kejadian ini, ke pihak kepolisian yang ada di sana. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian pun langsung berdatangan ke sana, dan langsung berusaha mengevakuasi tubuh wanita itu, dari dalam kolam buaya. Sampai di sore itu juga, kabar dan berita soal temuan ini pun, benar-benar menghebohkan seluruh masyarakat di sana. Yang diakini sebagai korban penghilangan nyawa, karena pas ditemukan, tangannya itu masih terikat. Yang memang ini pun, membuat masyarakat di sana merinding dan penasaran, siapa pelaku di balik kejadian ini, yang untungnya di saat itu, tubuhnya belum disentuh buaya air. Di sisi lain, karena berita dan kabar ini sudah tersebar di seluruh wilayah sana. Sore itu Ricky yang sedang di rumah, dengan istri dan kedua anaknya, juga mendengar kabar ini. Yang pasti ini pun membuat Ricky di rumah mulai panik sendiri. Saat itu juga Ricky pun langsung mengajak istri dan anak-anaknya, yang tidak tahu apapun untuk kabur, dengan dalih main ke rumah kakaknya yang ada di luar kota, tepatnya di Kabupaten Katingan, yang ada di Kalimantan Tengah, untuk melarikan diri ke sana. Di balik itu, suami Vicky yang juga mendengar kabar, soal temuan tubuh wanita di kolam buaya itu. Apalagi baju yang dikenakan wanita itu, mirip banget dengan baju yang digunakan Vicky semalam, jadinya malam itu juga, dia pun langsung memastikan, apakah wanita itu benar-benar Vicky. Setelah tubuh wanita itu tiba di RSUD Dr. Abdul Rifai untuk menjalani otopsi. Setelah dia melihat langsung, sekaligus memastikan menggunakan sidik jarinya, ternyata benar itu Vicky. Ini pun membuat suami dan keluarganya pun syok. Yang pasti ini pun membuat semuanya bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan Vicky? Kenapa dia bisa berakhir di kolam buaya? Dan yang pasti, siapa orang yang melakukan ini semua? Karena ini pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan. Karena semalam sebelumnya, Vicky sempat pamit ke suaminya,
menggunakan motornya yaitu Honda Beat. Sedangkan saat itu motornya tidak ada yang tahu ada di mana. Jadinya pihak kepolisian pun langsung menyelidiki dan melacak keberadaan motornya dengan berbagai cara. Setelah dilacak ternyata, di malam kejadian, motor Vicky sempat terdaftar masuk ke parkiran RSUD Dr. Abdul Rifai itu. Setelah ditelusuri dan dicek, ternyata memang benar motor Vicky ada di parkiran RSUD-nya. Dari sini pihak kepolisian langsung mengecek seluruh rekaman CCTV yang ada di RSUD itu. Ternyata di jam 7 malamnya, Vicky sempat kerekam CCTV yang masuk ke sebuah mobil Toyota Innova Reborn warna putih di depan gerbang rumah sakitnya, karena nomor plat mobilnya yang kelihatan jelas di CCTV. Jadinya pihak kepolisian pun langsung menyelidiki lagi soal mobil itu melalui nomor platnya. Yang ternyata pemilik mobil itu dari sebuah rental mobil yang ada di kawasan Tanjung Radet. Terus setelah polisi mendatangi rental mobilnya, pemilik rentalnya yang juga kaget setelah polisi memberitahu soal kejadian itu, yang melibatkan satu unit mobilnya itu, langsung membantu pihak kepolisian untuk memastikan, dengan mengecek rute mana saja yang sempat dilalui mobil itu, dengan menggunakan GPS yang tertanam di mobilnya. Ternyata benar saja di malam kejadian, mobil itu sempat melintas di depan RSUD Dr. Abdul Rifai, dan sempat muter-muter di wilayah Kecamatan Tanjung Redep dan sekitarnya. Sebelum akhirnya mobil itu mendatangi bumi perkemahan Mayang Mangurai, tempat di mana ditemukannya tubuh Vicky tadi. Terus pihak rentalnya pun langsung memberikan informasi soal identitas Ricky, yang sebagai penyewa mobil itu di hari kejadian. Setelah dapat identitas dan info alamatnya, polisi pun langsung mendatangi rumah Ricky, yang ternyata Ricky sudah tidak ada di rumahnya, jadinya polisi pun langsung melakukan pengejaran. Singkat cerita setelah melakukan pengejaran selama 4 hari, akhirnya Ricky pun berhasil ditangkap di rumah kakaknya yang ada di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Karena itu Ricky pun langsung dibawa ke Polres Berau untuk diperiksa dan diinterogasi. Dengan bukti yang ada Ricky pun tidak berkutik, yang akhirnya dia pun tidak ada pilihan lain, selain harus mengakui dan menceritakan semuanya, yang sudah tega menghabisi Vicky, yang sekaligus sebagai selingkuhannya. Karena dia mengaku, takut dengan ancaman Vicky yang akan membongkar soal perselingkuhan mereka ke istrinya saat itu. Karena takut rumah tangganya hancur, makanya Ricky ini terpaksa melakukan ini semua. Dan dia pun mengatakan, kalau Vicky akan ngancam dia, karena dia menolak menikahi Vicky, yang mengaku hamil akibat perselingkuhan mereka. Tapi pas sebelumnya Vicky diautopsi, ternyata hasilnya menunjukkan, kalau Vicky sebenarnya tidak sedang mengandung, yang mana disinilah Ricky pun baru tahu, ternyata Vicky selama ini tidak pernah mengandung akibat perselingkuhan mereka. Beberapa bulan kemudian, setelah menjalani proses penyelidikan panjang, akhirnya di tanggal 12 April, tahun 2021, tepatnya di Pengadilan Negeri Tanjung Redep, Ricky pun akhirnya dijatuhin hukuman 18 tahun penjara. Akhirnya di sini dia kehilangan segalanya, karena istrinya pun akhirnya tahu soal perselingkuhan mereka, ditambah dia yang harus mendekam di penjara selama 18 tahun, yang semuanya cuma tersisa penyesalan di balik dinginnya lapas, yang sebenarnya tidak perlu lagi dia sesali, karena sudah tidak ada gunanya lagi. Makanya dari kasus ini, harus banget kita jadikan pembelajaran dan renungan kita semua. Itu dia kawan kisah dari seorang Francisca Wahyu Retno Pantun. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.